kan Nevim, ya kan? Apa? Nah, iya nabi itu kan Nevim, para nabi. Ya, ya kita tahu dari mana sih awalnya tuh nabi itu pasti dari kitab suci sebelumnya ya kan? Taurat, Tanakh, Injil gitu. Kitab. Terus? Nah, Bang Luga ini mengaku nabi, yang dibawa oleh Bang Luga itu kan Bible. Setuju ya? Iya. Oke. Nah, di dalam Bible itu apakah ada penubuatan bahwa Bang Luga itu adalah nabi? Nabi itu Makanya nggak perlu harus dinubuatkan. betul Tidak betul betul ada. makanya begini bentar. Dalam pengajaran Islam pun makanya dia ada nabi letterlek ya kan harafiahnya atau hermet apa ininya gitu loh kiasnya karena dalam dalil Islam nih ya para ulama bagi para kaumnya itu ya istilahnya orang-orang yang ngajinya itu ibarat seorang nabi bagi kaumnya itu ada itu dalil dalam dalam Islam. Apakah Bang Luga pakai dalil Islam itu gitu loh. Kamu kan mengatakan tadi mana ayatnya Ibarat lu? Bang Sebentar, Luga sebentar. itu ibarat nabi apa memang benar-benar nabi gitu loh. Itu nggak main-main Bang. Makanya itu Sekarang kan letterlek kita atau kias. dengerin ya, gantian bicara. Sekarang kan kita menerima Nabi karena Nabi itu sudah menjadi kitab suci. Tapi kalau lo hidup di zaman Nabi, ya lo sama kayak si Kaisar Agustus. Masa lo Nabi, masa lo Nabi. Sama kita ini kan menerima Nabi-Nabi itu kan karena sudah tertulis di dalam kitab suci. Kita mau nggak mau menerima bahwa inilah kitab suci orang Kristen. Kita diwajibkan percaya. Ada yang boleh tidak percaya dengan Alkitab kalau lo lahir sebagai orang Kristen. Tapi kalau lo hidup di zaman Nabi itu, lo jatuhnya sama seperti orang-orang yang ingin melempari Yohanes Pembaptis dengan batu. Ya itu sama lo kayak gue sekarang. Gue ngaku nabi, lo pengen laporin gue, lo pengen lempar gue pakai batu. Ya sama karena lo sekarang sedang berhadapan dengan nabi itu, maka lo kejadian-kejadian lo ini sebenarnya cuma mengulangi doang kejadian masa Yohanes Pembaptis dan Yesus. Kalau Yesus kan ngaku Mesias kan disalibkan. Kalau Yohanes kan ngaku nabi kan mau dilemparin batu. Ya ini sama, gua ngaku nabi pun lo mau laporin, lo katain gua nabi, itu sama. Makanya lo jangan mau berada di tengah-tengah orang yang menolak Yesus, menyalibkan Yesus, menolak Nabi Yohanes Pembaptis, dilemparin dia pakai batu, bahkan dipenggal kepalanya. Itu sama aja. Nah setelah nanti ribuan tahun kemudian, setelah nama gue ada di dalam kitab suci, baru lo akan menerima, oh lu gue itu nabi lo, karena nama gue sudah tertulis dalam kitab suci. Tapi pada waktu gue baru tampil sebagai nabi, semua bangsa Israel menolak, sama itu kasusnya. Karena dari dulu pun nabi-nabi juga diginiin, nabi lo, mana ada nabi yang ini, sama kasusnya. Ya Gitu masalah loh. kasusnya bisa sama Bang karena Bang Luga tuh berkesesuaian dengan dalil di risalah Islam itu sendiri. Kenapa? Di dalam Karena di al dalam ulama ikan nabi Bani Israel katanya. Ulama-ulama ya dalam Islam ini itu di kalangan umatku tuh ibarat seperti para nabi di kalangan bangsa Israel. Nah, apakah Bang Luga tuh dengar dalil ini gitu loh? Tapi jangan sesat loh Bang. Pengibaratan itu bagaimana kalau nabi itu kan fungsinya mengajar, memberitakan, menyampaikan. salah, salah, salah. Nah, ini aja lu udah salah nih. Emang Wah, kerjaan makanya nabi kan gue apa udah Bang? bilang kalau lo tidak tahu arti nabi, lo jangan sok-sok menolak nabi. Ini aja lo salah. Lo bilang nabi tugasnya mengajar, memberitakan. Ini aja lo jawaban orang goblok. Nabi itu Ya tugasnya kalau bukan ada memberitakan. pengertian ada nabi Salah penglihatan lo nya. Aduh, nah itu aja lo udah satu salah. Samuel Makanya lo jangan nolak. 99. Jangan lo sok-sok nabi kalau arti nabi sendiri lo nggak tahu. Ya artinya apa kalau nabi menurut Bang Lugat? Nabi itu artinya bernubuat. Tugas utama nabi itu bernubuat. Bernubuat itu Nubuat tuh bahasa meramal. Arab loh Bang.
Apa itu arti Lu nubuat? jangan lari dari tema. Tadi lu udah salah. Kenapa lu lari dari tema? Sekarang kan lu tadi salah. Yang mengajar. Mana ada Nabi mengajar? Orang gila. Itu bukan Nabi. Hmm. Makanya gue Ya. udah bilang. Orang bangsa Indonesia ini hidup dalam perbudakan. Nggak ngerti apa-apa. Hmm. Tapi ngotot. Nggak ngerti tapi gila. Tahu-tahu masuk neraka aja. Nabi itu tugasnya bernubuat. Tok. Udah selesai. Nggak ada lagi. Dia nggak ngajar. Nggak ada Nabi ngajar. Nabi juga nggak ada memberitakan tuh, nggak ada tuh orang gila itu. Waduh, kacau, 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 Nah, kacau, kacau. yang memberitakan itu Ya. penginjil, yang mengajar itu guru. Kalau Nabi bernubuat tok, itu dia. Dan kalau nubuatnya terjadi berarti dia Nabi, gitu. Misalnya nih, gue bernubuat besok terjadi tsunami. Lu nggak usah tuduh-tuduh gue Nabi palsu, tinggal tunggu aja besok benar nggak terjadi tsunami itu. Oh lu gak Nabi palsu, paling lu gue katain goblok. Kan gue udah bernubuat besok tanggal 10 terjadi tsunami. Nggak perlu lu palsu-palsuin gue, tinggal tunggu aja tanggal 10 jadi apa enggak. Kalau jadi berarti gue nabi, kalau nggak jadi berarti gue nabi palsu. Jadi begitu untuk menguji nabi apa enggak, bukan coba cek ajarannya, ajaran orang gila ngapain mau cek ajaran nabi. Nabi itu nggak pernah ngajar. Nabi itu cuma bernubuat, misalnya besok Dondi Tan meninggal. Nah pada waktu 2 hari sebelum nubuatan itu terjadi, lu nggak perlu ngepalsu-palsuin gue, tinggal lihat aja nubuatan gue terjadi apa enggak. Begitu cara menguji Nabi. Kalau ini kan enggak. Hmm. Ini Nabi mana pernah ngajar. Makanya kita harus itu direvolusi mentalnya, dilepaskan dari perbudakan ajaran-ajaran sesat. Kacau, Nih itu kacau. aja udah kalah. Lu bilang Nabi mengajar. Kalau gue kenapa bisa ngajar? Karena gue bukan cuma nabi, gue rasul, gue penginjil, gue dapat 3. Makanya gue bisa semuanya. Iya, Nabi itu penerang, penjelas dari apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada dirinya. Nah, Bang Luga itu menjelaskan apa supaya orang itu yakin Bang Luga itu Nabi gitu loh. Ini kaitannya gini loh, Kalau Bang. gue nih, kalau Bang Luga nah silakan meyakini kalau sebagai misalnya nabi gue, dalam kekristenan, karena kekristenan itu kan sebetulnya ini ya oke-oke fine-fine aja. Cuman nanti ini akan menjadi delik hukum jika Bang Luga nanti nyenggol-nyenggolnya ajaran Islam. Kalau Islam udah clear, khotaman nabiin itu Nabi Muhammad udah. sekarang lo mau ngelaporin gue delik hukumnya yang mana? Kalau gue mengaku nabi, delik hukumnya mana? Eh, coba disimak nih. Bang Luga silahkan mengaku nabi di kalangan kaum Kristen, ya jemaat atau persekutuan Bang Luga itu silahkan. Iya kan gue kan nggak pernah Tapi ngaku kalau nanti Islam. misalnya Ini Bang ada Luga gila-gilanya, menyatakan saya hati-hati juga nih. nabi bagi kaum muslimin tuh, karena kaum muslimin tuh nggak ngerti Gua saya tuh ini adalah bukan nabi, nabi bagi selesai gua Bang, bernabi bagi dunia. bagi dunia, tapi Bagi nggak bawa-bawa dunia. Muslim Islam kan. Loh, kalau kalau udah dunia udah semuanya lah ada di situ. Oh ya udah, enggak, ini mah menghindari delik hukum aja Bang, nggak main-main soalnya. Gua cerita sampai hari ini. Kan Hmm? udah mau, ya karena nggak ada deliknya. Iya, paham. Karena Baru Bang tuh. Luga masih dianggap mungkin gitu ya. Belum ada yang laporin tuh. Belum ada yang menganggap bahwa Bang Luga tuh menyinggung ajaran Islam atau menyelewengkan, enggak. Kecuali nanti beda tuh sama si MKC gitu kan. Itu udah melintir-melintir tuh. Nah, Bang Luga tuh alhamdulillahnya enggak begitu. Aman itu. Bukan alhamdulillahnya, gue itu bukan orang tolol. Mm-mm. Gue bukan orang goblok kayak lu. Kalau lu kan orang goblok, kalau gue kan enggak. Ya begini aja masalahnya Bang Luga itu ya, mengklaim nabi gitu kan, itu diakui oleh orang-orang sepersekutuan satu gereja gitu. Gimana Bang? Ya udah, fine gitu loh. Tapi masalahnya yang gak setuju Bang Luga nabi itu harus ditanya dulu kenapa nggak setuju. Nah ini ada Bang Kesar sama-sama Kristen ini meskipun Nah, HKBP.
bilang sama lo, gua Katolik dan Gereja Protestan mereka sudah punya dokter dan ajaran bahwa Nabi berakhir. Itulah ajaran kita. Ajaran beda. Ajaran Alkitab, Nah, ajaran gereja sama ajaran Alkitab beda. Mereka kan nggak mau ngikutin Alkitab, mereka mau ngikutin pendanya. Pendanya mengatakan Nabi udah nggak ada supaya duitnya itu masuk ke pendeta. Kalau ada Nabi kan jatuhnya 50-50. Misalnya ada duit 1 triliun. Kalau nggak ada nabi, duit semua ke pendeta. Masuk 1 triliun ke organisasi. Tapi kalau ada nabi, jemaatnya mikir loh. Nabi juga kan nambah Tuhan. Akhirnya jadi 500 miliar, 500 miliar. Nah supaya dana ini utuh masuk ke gerejanya, dibilang lang nabi udah nggak ada. Tapi kan itu kan muncungnya dia yang ngomong. Bukan Tuhan yang ngomong. Di dalam kitab Wahyu aja dibilang, aku akan mengutus nabi-nabiku sebelum pada saat malapetaka itu, artinya nanti masih beberapa tahun ke depan Tuhan masih utus nabi. Bahkan ajaran gereja, iya. bukan ajaran Tuhan. Yang mengatakan nabi udah nggak ada kan agama, bukan Tuhan. Ya itu sekarang tinggal ditanya aja gimana nih kedudukannya sesama Kristen nih Bang Kesar nih ya. Kalau Kaisar kan bukan tim pakar, dia kan cuma di sini kan sebagai moderator. Kalau tim pakar kan ada si Ya dia Justin, minta ada siapa, pendapatnya ada si lah. Erben. Orang, ya tapi kan yang jadi masalah kan pentahan kan boleh ada, tapi kan pengaruhnya kan nggak ada. Bukan Si masalah Justin, si pengaruh, Erben, pendapatnya. Kan bantahannya kita lagi ada. diskusi nih Bang. Pendapat seorang pengiman sesama Kristen bagaimana dengan kedudukan Luga Hon Tambunan itu seorang nabi begitu. Nah kan Nggak kita apa-apa juga mau diterima jawab. mau enggak Saya didengar saya dulu tidak gitu loh Bang. percaya. Nah, kalau Hah? dibilang saya nggak percaya ya udah, kita juga nggak bisa maksa. Itulah. Makanya kan Kalau saya kasih dasar ayatnya bahwa Nabi itu akan tetap ada sampai akhir zaman. Yang berakhir itu adalah kitab suci. Kitab suci nggak perlu ditambah-tambahin. Akhirnya numpuk segede. Akhirnya ada berjilid-jilid. Alkitab jilid 1, jilid 2. Akhirnya sampai 5.000 jilid. Nggak perlu kitab suci yang harus ada akhirnya. Tapi kalau Nabi kan butuh komunikasi terus. apa yang Misalnya telah besok terjadi dikomunikasikan gempa oleh Bang bumi. Luga kepada para pengikutnya, orang-orang Kristen yang mengakui Nabi Luga, apa itu? Lah makanya kan ajaran-ajaran yang gue sampaikan itu kan dibikin di YouTube supaya mereka ngerti. Dan lama-lama kan udah ngerti. Ya coba Sebagian kan sudah ada dipaparkan yang makin gitu loh. percaya bahwa semakin banyak, semakin banyak. Kan Ini nggak ada kan indikasinya. bantahan. Hah? Bantahan mereka kan terlalu lemah. Kan kelihatan dari cara ngomongnya. Ngomong kayak orang gila, ngomong kayak Nih, orang menurut stres. menurut Bang Luga nih, Ellen G. White itu nabi bukan? Bukan. Nah, menurut orang Advent itu dia nabi tuh, Bang. Ya, ya kan makanya gue udah bilang. Semua boleh-boleh ngaku nabi. Tapi kan dilihat kan dari pengaruhnya. Berarti Advent Advent kan di sesat tuh. Indonesia. Sebentar, Advent kan di Indonesia tidak berkuasa. Jumlah mereka cuma 5.000 rakyat Indonesia. Kalau berkuasa 40 juta. Advent yang lebih berkuasa. Ini dia. Yang ditakutin Islam adalah karismatik, bukan AKBP, bukan Katolik. Katolik dan HKBP nggak pernah nginjil, nggak pernah debat. Tapi ngerecokin iya, ngerecokin gua iya. Tapi kalau mereka berhadapan sama Islam nggak pernah. Mana ada orang AKBP melawan debat Bustad Moko Ginta melawan Zakir Naik itu nggak ada. Yang nantang Zakir Naik kan gua. Mana ada Katolik Iya, nantang Zakir Naik. itulah kenapa Nah ini itu indikasinya makanya. Bang Kaisar juga kayaknya mau mualaf sebentar lagi dibimbing ini. Dikit-dikit lah nggak apa-apa ya, Bang. Halo? Hah? Nah, begitu. Iya. Nah, di sini aja gua sama lo aja, mulut lo aja nggak ada perlawanan kan lawan gua. Iya, nggak ada perlawanan loh, Don. Nggak Apa yang mau ada. dilawan? Apa? Nggak ada obat ngelawan Duga tuh. Terus terang Nah aja. iya Soalnya makanya, udah beda makanya frekuensi. berarti benar lah yang gua bilang. Berarti dari perlawanan itu sudah menunjukkan bahwa lo memang pembohong. Gua lah yang Lah, nabi.
Lo kalau Makanya, pembohong kan nggak ada punya tenaga. Orang pembohong itu kan nggak punya tenaga. Tapi yang nama Nabi kan singa nggak bisa dilawan. oh ya, ya bebas lah kalau itu mah asumsi ya kan. Nah itu Masalahnya makanya. sekarang Apalagi. itu, kalau orang itu nguatin asumsi itu kan nanti dilihat faktualnya apa, Bang? Fakta enggak Nah ini? dari tadi Ya, aja lu udah salah. Nabi lu bilang hmm, ngajar, Nabi lu bilang memberitakan. Itu aja lu udah salah. ya gua bisa paparkan bukti. Nabi-nabi Mana itu ada Nabi pengajar mengajar? umatnya. Mengajar itu guru. Eh, Kalau Nabi kan berbuat. Itu aja lu nggak hmm, sanggup itu. Sekolahnya hmm. ada perlawanan lo. Eh, Mm-mm. Ya apa yang mau dilawan? Gua, Lah aduh, ini sedang gue ini lagi ngotbain lo dan lo kan iya iya aja kan. aduh, gimana Iya ya? dengan memahami tentang basic begini juga itu juga suatu perdebatan dan ternyata lo kan nggak mampu bantahnya. Oh, Bang Luga tuh pakai ini ya, apa tuh pakai ayat di Efesus ya kan? Memberitakan Injil, Nabi, pemberitaan Injil, gembala-gembala dan pengajar itu bunyinya kalau nggak salah begitu, Bang. Iya pengajar itu kan guru Efesus Ini 4 pakai ayat dalil Efesus 4, 11 kalau Efesus 4 ya ayat 11. jadi kan Hah? ya kalau Nabi itu kan bernubuat dan menyampaikan suara Tuhan langsung. Misalnya Tuhan ngomong apa, saya akan menghancurkan bumi. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berkata bahwa dia akan menghancurkan bumi. Kapan? 2 tahun lagi misalnya. Ya tinggal tunggu 2 tahun lagi. Kalau terjadi berarti itu aja. Kalau Nabi itu namanya bernubuat. Nah kalau gue pun kan begitu. Bernubuat, dapat mimpi, dapat penglihatan. Makanya disebut Nabi. Ini Bang, ada dalil ya, Efesus 4 ayat 11, bukan Quran ya. Dan ia yang memberikan pengajaran baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah, ini tuh ada degree, Bang, ada derajat ya. Derajatnya rasul, derajatnya nabi, derajatnya penginjil, derajatnya gembala dan derajatnya pengajar. Nah, ini Bang Luga tuh yang mana? Gua Rasul. rasul. Wah, ngeri ya. Ngeri, ngeri, ngeri. Kalau rasul itu Ya bisa kan? semua. Oh my Rasul God. bisa Ya. nabi, bisa gembala, bisa guru. Rasul itu Ro- Rasul Rasul Luga gitu ya kan. ya, Ya udah, gua tuh nggak bisa apa-apa kalau klaimnya gitu mah Bang. Besok lusa tetangga gue ya nih ya, ngaku nabi, ngaku Tuhan, atau ngaku bertuhan sendal jepit atau patok rumahnya, itu gue nggak bisa apa-apa Bang. Karena iya. apa yang gue harus bantah Makanya gitu. kan, makanya menurut ya ini juga orang kita ini harus direvolusi mental. Revolusi itu hal bahkan karena sudah Hmm. terlalu abad-abad tertindas oh, birokrasi harus ada Enggak. Halo, kok putus-putus Bang? Gua yang putus-putus atau Bang Luga nih? Halo, Juga, juga. Luga. nah, Ya konsep udah, sekarang Bang Luga itu silakan diuji kenabian Bang Luga tuh dari komunitas kalangan yang terdekat. Ini teman-teman Kristen di Zoom ini. Silakan tanya jawab, gue menyimak gitu loh. Masalahnya, kenapa? Gue no debat kalau orang udah ngaku nabi, ya kan? Yang, nah oke itu yang gua, anekdot yang gue paparkan tadi gitu loh. simpel debat Yesus aja lalu Islam biar nggak terlalu ribet. Sekarang banyak. Ketika Yesus membuat mujizat, dia membuat mujizat dengan kuasa apa? Ini nanya ke siapa tuh, ke gue? Ya kalau lah kan Islam, silakan jawab.
Di atas kuasa dan kehendak Allah lah. Nah, inilah salah kan? Lah, salahnya di udah salah. Ya, benar. Lu jangan lo begini. Itu dalam ibarat akan gue jadikan budak. Tuhan menjawab. Jawaban lo yang ini, gue bisa memperbudak lo seumur lo. Oh my God ya. Ya. Masalahnya gini Bang, menurut pengajaran Yesus sendiri, dia tidak dapat berbuat apa-apa dalam dirinya sendiri. Dia menghakimi sesuai dengan apa yang Yesus dengar, begitu kan? Dia tidak menuruti kehendaknya sendiri, tetapi dia mengikuti kehendak Tuhannya yang telah mengutus dia. Nah, betul. Nah sekarang untuk menguji seberapa dalam dari jawaban lo ini kan nanti terbukti bahwa lo ini lemah atau impoten atau enggak. Kalau itu kan statement-statement lo bisa aja lo muter-muter segala macam, dan itu memang betul. Yesus berdoa, Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya, Yohanes 5:30 itu benar, nggak ada yang salah di situ. Makanya gue akan uji. Yang salahnya dengan apa kuasa coba? apa Yesus mengusir setan? Kuasa itu kan Tuhan ayat yang lah. dicomot kan? Salah seperti itu. Maka jawaban itu harus sesuai dengan apa yang keluar dari mulut Yesus. Jawaban yang benar adalah Yesus mengusir setan ataupun membuat mujizat dengan kuasa Roh Allah. Yang benar, bukan atas jawaban Tuhannya, bukan begitu jawab. Makanya saran gua lo perlu sekolah. Ambil kuliah lagi 3 tahun lagi. Mana? Di BJ. Dengan kuasa apa Yesus membuat mujizat? Silakan jawab. Dengan kuasa apa? Tuhannya, udah itu. Salah. Salah. Gimana sih lo? Nggak mau, itu kan kata Yesus udah clear itu mah Yohanes 3:30 tuh udah jelas. Kata Yesus di Matius 12 ayat 28. Kata Yesus di Matius 12 ayat 28. Aku membuat mujizat dengan kuasa Roh Allah. Tuh. Iya, berarti bukan oknum pribadi dirinya sendiri. Siapa tuh, Pak? Kuasa. Ya lu akuin dulu dirimu, jawaban lu udah salah. Roh Allah dengan Tuhan beda nggak? Itu bisa debat kita. Roh itu apa itu, Bang? Roh. Enggak, gue tanya, roh Allah dengan Tuhan beda nggak? Beda lah. Nah, kenapa lu salah jawabnya? Kita menjawab harus sesuai dengan ucapan Yesus, bukan asumsi-asumsi kita. Jawaban lo itu salah. Salahnya di mana coba? Harusnya lo menjawab Yesus membuat mujizat dengan kuasa Roh Allah, itu baru jawaban yang benar. Gitu. Ya terserah itu mah, makanya gini aja. Kan gua tuh dari tadi tuh nggak terserah, lo udah salah. Kan gua tuh dari tadi tuh nggak nafsir, Bang. Gua baca Yohanes 5:30. Iya, kan? Yang kan tidak bisa berbuat apa-apa di Yohanes 5 ayat 30 itu siapa? Bukan ustadz, bukan ulama, bukan yang baca satu ayat. Kita nggak bisa langsung mengambil kesimpulan, membaca satu ayat. Sebentar. Kan gue tuh tinggal baca ini. Membaca itu tidak bisa langsung mengambil kesimpulan. Tetapi kalau membaca keseluruhan, dengerin dulu kan. Makanya kan gue bilang jawaban lo tadi salah. Lo bilang pakai kuasa Tuhan, yang benar adalah kuasa Roh Allah. Jawaban lo aja udah salah. Kalau lo benar mengambil kesimpulannya, jawaban lo nggak akan salah. Ya udah.
Ya selama pakai dalil nggak apa-apa, gue mah ikut aja. Iya, Matius 12 ayat 28, Yesus membuat mujizat dengan kuasa roh Allah. Lalu ditanya lagi nanti, roh Allah ini wujudnya seperti apa? Seperti burung merpati. Berarti roh Allah atau wujudannya, penampilannya seperti burung merpati. Nah, yang burung merpati ini kan berarti kan Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudus, kata Yesus Yohanes 14 ayat 26, turun atas namaku, dalam nama Yesus. Jadi kalau ditanya dengan kuasa apa Yesus mengusir, membuat mujizat, dalam kuasa nama Yesus, itu jawaban yang benar. Bukan Tuhannya. Paham? Entah pada hari akhir banyak orang Lari, tadi. kalau lu sudah dikasih pertanyaan, lu Itu masalah jangan nama lari loh. dari masalah. Ini jawab dulu. Lo satu tema belum selesai, lo mau lari-lari. Itu kan lo tidak. Pendeta pun goblok pada waktu dia lari ke situ diikutin, makanya debater banyak yang jadi kayak tai, kalah jadinya. Nah, kalau ada debater Kristen seperti itu jangan diikutin pertanyaannya, karena dia itu mau lari. Ibarat kata leher udah keinjek, dikasih pertanyaan pada hari terakhir banyak orang yang bersuruh, itu namanya lo ngelepas lagi injekan lo ke lehernya, jangan dikasih lepas biar sekalian patah lehernya. Tapi ini perkataan siapa ini, Bang? Yohanes 7:22 tuh. Yohanes berapa? Itu lo namanya, Bang, saya udah kalah, Bang. Boleh nggak buka tema baru? Lo harus bikin begitu. Akuin dulu. Bang, saya udah kalah di tema yang satu. Tolong minta ampun, Bang. Boleh nggak saya pindah tema ke Matius 7? Begitu lo ngomong. Lo ngomong kayak gitu di TV One. Enggak. Karena Itu kan ini semua udah akan malam, begitu. Bang, ya. Karena sudah lari, udah nggak mampu dia ngejawabnya. Maka dia coba mengalihkan supaya kelihatan dia menang. Nah, dalam Enggak. perdebatan Gua tuh itu nggak menang gitu. tuh nggak penting. Yang penting tuh gua tuh masuk akal. Iya, tapi lo udah salah jawab. Hah? Lo harus Ya, ya, ngakuin oke, bahwa saya gua salah salah jawab. jawab. Ada Harusnya pertanyaan dengan baru roh nih, Bang Allah, Yoga. tapi saya bilang dengan Tuhannya Yesus, itu jawaban yang salah. Ya udah. Udah, lo Ada akuin ya, lo pertanyaan kalah ya. ada pertanyaan baru nih. Tadi Nah, kan Bang Yoga bilang. bilang dalam nama Yesus roh jahat terusir, dalam kuasa roh Allah, kan begitu. Tetapi ya di gospel yang sama Yohanes 7, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan Tuhan, karena kan gitu. Mengadakan banyak mujizat demi namamu. Nama siapa ini? Pasti nama Yesus itu. Yesus sendiri yang ngomong ini kan. Nah, ini tipenya kayak gimana ini, coba diterangkan gitu. Kok ada Kalau orang menurut Yesus sendiri ya menyeru kepada dia Tuhan, bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat, tetapi dinyahkan sama Yesus tuh. Aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak akan pernah mengenal engkau kan, kamu kan gitu. Oke. Ini Gue pembuat jawab ya. kejahatan kata Yesus, ini orang yang berseru kepada dia Tuhan Tuhan dan membuat mujizat demi nama dia tuh. Misalnya begini. Ada orang kerasukan setan. Lalu gue doain dalam nama Yesus sembuh. Setannya lari, orangnya sembuh, salah nggak? Menurut lu salah nggak? Baik, nggak salah. Nggak salah kan? Berarti yang salah bukan ngusir setannya. Yang salah adalah pada waktu lu mendoakan orang sembuh dan setannya lari, habis lu terima persembahan dari misalnya, ini Bang ada ucapan syukur lah, Abang udah ngedoain saya kasihlah 2,5 juta. Nah pas lu sudah menerima 2,5 juta, lu langsung ke tempat pelacuran. Bos. Ya, aduh, lo megang 2,5, nyewa langsung jajan cewek tuh. misalnya, gopek lah misalnya short time ya kan, lumayan. Ini Lalu pada waktu hari terakhir
Kan lo mau dilempar ke neraka nih. Lo kan bertanya, kenapa gue dilempar ke neraka? Gua ini udah ngusir setan. Gua udah menyembuhkan orang kerasukan setan. Lalu kata Tuhan, betul. Bukan setiap orang yang mengusir setan langsung tiba-tiba masuk surga. Tetapi yang juga melakukan. Ketika lo menerima persembahan kasih 2,5 juta, langsung lo ngebooking si Marni di hotel Cipto. Itu yang bikin lo masuk neraka, bukan ngusir setannya. Makanya terakhir banyak sekali orang dia menganggap dirinya karena udah mengusir setan, dia pikir selamat. Oh iya. Ternyata mereka masih suka perempuan. Bukan cuma itu doang. Mungkin dia sombong, mungkin dia pelit. Jadi tidak semua orang yang mengusir setan melainkan yang melakukan kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapak? Jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh. Jadi orang ini memakai mujizatnya untuk menjadi alasan supaya dia diselamatkan. Tolong, gue kan pengusir setan nih. Kata Tuhan, bukan masalah ngusir setannya. Kenapa lo ngebooking cewek malam itu? Itu kan dosa, kata Tuhan. Iya, Jadi berarti pengusir setannya yang salah. Nah, ini ada kejadian yang sama nih. Di Lukas 10 ayat 20. Sebentar. Clear, Ini ada clear, kejadian clear, yang clear. sama nih. Ada kejadian yang sama di Lukas 20. Lukas 10 ayat 20. Tuhan, kami udah ngusir setan, Tuhan. Ada setan-setan pada kabur, kata murid-murid Yesus ke Yesus. Kata Yesus apa? Berbahagialah sebab namamu terdaftar di sorga. Gitu. Jadi bukan karena mengusir setan ini orang tua neraka, bukan. Jadi jangan salah nafsir. Gitu. Oke, udah. Oke, pertanyaan selanjutnya Bang. Gue terima tuh jawaban Abang tadi ya. Pertanyaannya, ya, fundamental keimanan Kristen ketika dia menyatakan mengakui bahwa pengorbanan Yesus itu untuk menebuskan jadi jalan keselamatan, itu berarti nggak ngejamin-jamin amat ya kalau dosa mah neraka juga ya. Itu sama kayak kayak sama Islam berarti nih Bang. Beda. Kalau Islam apa? Enggak, kalau ini Islam diterangin dulu. Ini Kristen ini ketika mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat setelah berkorban 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib gitu ya kan. Itu sebenarnya nggak jamin-jamin amat gitu. Jadi yang dijamin ketika dalam keyakinan Kristen tuh apa ini? Jadi begini, ketika lo berbuat dosa, pokoknya masuk neraka gitu kan. Mau nyebut Yesus Tuhan, mau mengakui pengorbanan Yesus kalau salib, masuk neraka udah dosa mah. Kan gitu. Emang iya. Oh, Bang Luga tinggal syahadat kalau gitu mah mirip sama Jadi Islam itu Bang. Bukan, beda. Oh beda, ya udah nggak apa-apa. Bedanya beda gimana? Bedanya gini, kalau orang Islam berbuat dosa bertobat tetap ke neraka. Ya Allah, saya sudah nggak berzina lagi. Yang sering saya cabulin setiap hari Kamis, udah saya tinggalin. Saya udah nggak berzina. Pada waktu dia meninggal, dia tetap ke neraka. Bertobat nggak bertobat, sami mawon. Lah kalau Muslim, kenapa? Dalilnya di mana? Karena dosanya nggak ada. Loh, pengampunan bisa ada karena ada penebusan. Kalau nggak ada penebusan, nggak ada pengampunan. Intinya kan lo mau minta ampun nih. Tuhan, ampuni dosa saya. Saya sudah ngebrondong janda di Kramat Jati misalnya. Lo minta ampun. Tapi karena nggak ada penebusan, nggak ada pengampunan. Karena udah terputus hubungannya, nggak ada link. Yang membuat link itu bisa tersambung lagi itu dengan adanya penebusan. Yesus mati di kayu salib. Jadi pada waktu Yesus mati di kayu salib, lo bertobat minta pun terima karena ada penebusan. Tapi kalau mau minta ampun 1.000.000 kali pun nggak menyentuh perempuan pun lo kenapa? Tidak ada sama Tuhan sekali. No. Okay. Mau jadi sate ke, mau jadi setan. Ibarat kata gini loh, tuh nggak perlu tuh siapa. Kalau lo minta pun tuh yang begini. Jadi gini deh bang.
Yang ditebus Kita sama Yesus itu dosa apa jadinya tuh, Bang? apa? Yang ditebus sama Yesus itu jadi dosa apa itu? Kita. Jadi ini kan sudah ada unsur dosa di dalam diri kita. Panjang. Kenapa lo jalan di Monas? Bukan karena lo di dalam itu ada buktinya. Lo kalau telah, makanya Adam ketika dia malu, tapi jatuh dalam dosa, si Adam kemalu tuh si Hawa. Ketika dia jatuh dalam dosa, jadi di dalam setiap manusia ada waring Ada ya? dosa itu yang membuat kita kalau dicubit sakit. Lo nggak dosa digamparin, lo nggak akan merasa sakit, lo nggak bisa mati, buru pun lo nggak mati. Alright. Ada dosa waris. Kalau dosa waris tusukin perlu lo nggak mati lo, yang ada lo ketawa ya Pak, dan nggak akan bisa berdarah karena dosa itu tidak bisa disentuh oleh. Putus-putus, Bang, suaranya itu. Sinyal. Ya, di dalam dosa, makanya lu bisa mampu. Itu yang dicoba, itulah yang pulih oleh Tuhan, sehingga lo masuklah Roh Kudus. Ketika lo tidak ditebus Roh Kudus, cari ini lo nggak, lo cuma roh lo sendiri aja. Ketika lo ditebus baru ke badan lo, Roh Kudus itulah yang mensucikan semua dosa lo. Nah kalau sekarang kan nggak ada Roh Kudus lo, makanya kita yang dicemplungin aja ke lautan api. Ya tidurlah. Iya, itu putus-putus tuh. Masa jam segini sinyal putus-putus, Bang? Pakai paket apa ini? Aduh, jangan-jangan pakai Hidayah ini. Jangan Asia. Ya udahlah. Iya, telat nih Bang Luka datangnya. Coba agak sorean dikit. Itu udah di jam berapa tadi, Bang? Ya udahlah, kita sambung Pada kapan-kapan. dasarnya gini, sebenarnya pada dasarnya gini. Putus-putus, Bang. Ini pusing gue dengernya. Gitu. Halo, terakhir nih Ya. closing statement ya. Closing statement ya. Closing Ya. statement. Inilah yang perlu diketahui oleh orang-orang Kristen ya. Pada dasarnya kalau kita menjelaskan kayak gini sama orang Islam, ini menurut pengalaman gua, itu tidak ada satu bisa batal. Tapi karena penginjil-penginjil ini yang dibahas Muhammad aja di pada ribut. Istri Muhammad lah. Ini yang jadi ada perdebatan panjang. Kalau kita ngejelasin secara kayak gini, ini sebenarnya nggak ada yang bisa bantah. Muslim sendiri dulu gue berdebat selama 20 tahun itu gak ada yang bisa bantah. Ujung-ujungnya iya, gitu aja. Gitu. Nah ini pelajaran buat teman-teman para penginjil. Jangan kita selalu terus membahas tentang Islam. Tapi kalau kita menyampaikan firman Tuhan dari tadi nggak ada bantah dari azab, diem-diem aja kan. Oke, saya rasa itu aja ya. Selamat malam. Istirahat. Tuhan berkati ya. God bless ya. Tapi pikirin dulu si Edi tandemnya biar bagus nanti. Jadi ada yang striker tajam gitu loh, ada yang defense kuat gitu loh. Ya jangan kita lepasin dulu lah ini doktrin-doktrin ini. Kan kita tujuannya apa sih? Pertama kan buat memberitakan Injil kita. Itu loh. Jadi kesampingkan dulu ego dulu. Itu loh. Kira-kira siapa nilai ini yang tandemnya, yang strikernya, yang serangannya yang tajam gitu dong. Ya kan? Benar gak? Ya ada dipikirin lah tuh. Ini ini aja si Herdi. Beda lagi tuh ya. Herdi. Herdi. Panas dong dia.
Oh, Wanes. Iya, dia emang Wanes. Emang kenapa? Tolong, Bang lu aja Wanes sebetulnya itu kalau maparin ketuhanan Yesus itu Wanes itu. Kalau gue kan udah di atasnya Wanes sama Tritunggal. Tritunggal gue di atasnya, Oh. Wanes pun gue di atasnya, udah kelasnya udah beda. Kelasnya Ya udah tapi bukan tetap kelas aja Abang tuh berantemnya sama sama Paul Jang itu. Itu tuh kata-kata Paul Jang gue masih inget tuh zaman awal-awal debat gua tuh sama Paul Jang itu. Paul Nah, Jang nggak tanamnya ngelawan sama gue. Paul Jang berarti. Cari sponsor yang lebih keren.